Dan kita makan. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai proses pembelajaran kita. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, digoreng dulu ke depan untuk bagi-bagi kita. Oke. Baik teman-teman, untuk memulai belajar kita ada baiknya kita berkata dulu dengan satu dulu selesai. Kasih sedang kurasakan. 1, 2, 3 ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, mengamu yang aku terima, sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yang aku ingin Tuhan, jadi di matamu, di matamu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dan mari saya bawakan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, 8-9. Inilah firman-Nya, Tuhan kita yang adalah orang-orang semangat. Baik kita sadar berdiam, iman atau kasih, dan bertobatkan mengharapkan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka, tetapi untuk beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di sekolah pelajaran kami memberkati yang berada dan juga yang memberkati ada segala hadir Miss. Anggul Tagalog Hadir Miss. mana Oh iya. Eljiris Samose apa Miss Esther Nalaban hadir Miss Rizky Alimbo Hadir Miss. Ipan Anugrah Hadir Miss. Ipan Dibakara Hadir Miss. Johnson Romney Apa Miss? apa Ya Miss. Putra Sagala Hadir Miss. Priyama Simarmata apa Sri Paulina Sitohang Piju Munte Hadir Miss.
Oke, terima kasih ya buat kehadiran kalian. Yang bawa buku ibadah silakan dikumpul. Yang merasa dirinya tidak bawa buku ibadah atau tidak di gereja silakan maju. Oh, yang tidak di gereja silakan maju. Ayo. Anda Sagala, Hadir, Miss. Anggul Sagalung, Hadir, Miss. mana Anggul? Oh, iya. Eljuris Samose, Tanpa Miss. Esther Naloban, Hadir Miss. Iskia Limbo, Hadir Miss. Ivan Anugrah, Hadir Miss. Ivan Dibakara, Hadir Miss. Johnson Romney, Apa Miss? Apa? Ya Miss. Putra Sagala, Hadir Miss. Priyama Simarmata, Alpa, Tri Paulina Sitohang, Hadir Miss. Piju Munte. Hadir Miss. Oke, terima kasih ya buat kehadiran kalian. Yang bawa buku ibadah silakan dikumpul. Yang merasa dirinya tidak bawa buku ibadah atau tidak di gereja silakan maju. Oh, yang tidak di gereja silakan maju. Ayo. Kalau saya. Ayo, yang silakan maju. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mbak Dora. Pasti Desi. Kan standar. Kan melihat sama ibadah. Tahu apa? Ibadah. Tadi. Saya apa Kak? Nggak bisa baca deh sekali. Kan bisa dapat apa mengejar sama kerja. Ini. Oke, kalian baris, satu baris. Kalian nyanyi ya. Nyanyi lagu rohani tentang kabar. Geser deh, sini. Nyanyi aja dekat lah. Cepat, lagu rohani satu lagu aja. Cepat. Yang lain persiapkan naik kapal lagi. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, silakan duduk. Ucapkan semua ibadah ya. Cuma kurang lebih 2 jamnya. Oke,
ibadah klien kan bisa kerja. Oke. Ada yang salah kan? Oke, silakan lagi. Tolong. Satu Tesalonika 5:17. Kita akan Oke. Lanjut. Oke, bagus. Lanjut. Satu Tesalonika 5 ayat 13 kita berdua. Ya, lanjut. Lanjut. Satu Tesalonika 5. Tenangkan. Satu Tesalonika 5 ayat 13 kita berdua. Oke, bagus. Lanjut. Semua mengenal ya. Satu Tesalonika 5 ayat 13 kita berdua. Ya. Lanjut. Satu Tesalonika 5 ayat 17 kita berdua. Ya, bagus. Lanjut. Oke, udah semua. Oke, udah semangat ini aku makin semangat. Oke, udah belajar ya. Sampai mana kita? Minggu lalu kita masuk di bab 11 yaitu tentang apa nih? Geologi dan ekologi. Geologi itu apa? Firman itu? Ekologi membahas tentang lingkungan hidup. Jadi sekarang kita belajar tentang bahaya kerusakan alam. Sebelumnya, Miss mau nanya, apa itu bahaya? Bahaya. Apa itu bahaya? Suatu ancaman. Apa itu kerusakan? Kerusakan. Sesuatu tindakan yang tidak lagi berguna dan tidak. Iya, sesuatu yang tidak utuh lagi, tidak baik lagi, tidak dapat digunakan. Jadi kita materi kita hari ini yaitu bahaya kerusakan alam. Kerusakan alam itu apa? Ayo dulu satu-satu orang berpendapat. Kerusakan alam itu apa? Kerusakan alam itu apa, Dik? Longsor. Longsor. Yang lain? Ayo. Semuanya apa? Semua menjawab ya. Banjir, baru gempa bumi, baru pencemaran udara, boleh. Yang sebelah sini diam-diam ya. Ayo deh. Apa nih? Contoh kerusakan alam. Katanya tanah longsor. Iya, pintar-pintar dari kelas ini ya. Oke, semua dibaca. Kerusakan alam adalah proses degradasi atau penurunan mutu atau penurunan lingkungan. Degradasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, kurangnya flora dan fauna dan kerusakan ekosistem. iya. Jadi kerusakan alam itu adalah proses deteriorisasi atau penurunan mutu kemunculan lingkungan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kamu mengatasi kerusakan alam tersebut? Ayo, bagaimana cara kamu mengatasi kerusakan alam tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang lain? Melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Kembali. Penanaman hutan Kembali. kembali. Yang lain? Apa lagi?
membuang limbah dan bertindak Tidak membuang? Tidak membuang limbah pabrik di laut. Yang lain? Yang lain. Kalau kita di kelas, apa yang kita lakukan? Cara kita biar lingkungan kita bersih. Tidak membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah di laci. Periksa dulu lacinya. Pasti banyak sampah. Tidak Tidak ada. Gak ada nih, Bersih semua. Serius. ya nih. Oke, bagus. Pertama, berarti menjaga lingkungan ya. Pantaslah saya semua. Oke. Yang keempat, selalu menghargai dan mencintai alam. Nah, selanjutnya, bentuk dan bahaya kerusakan alam. Satu-satu orang membaca dari sudut sana. Putra. Satu, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatnya karbon dioksida dan menipis,nya oksigen. Karbon dioksida semakin meningkat karena adanya penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara yang berlebihan. Ya, lanjut. Adan. 2. Pencemaran. Pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Limbah pabrik akan mempengaruhi lingkungan udara dengan asapnya dan lingkungan air dengan pembuangan ke aliran sungai. Dampak dari pencemaran akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik, seperti gangguan pernapasan. Ya, lanjut berapa? 3. 3. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu, keberadaan flora dan fenomena hutan akan semakin terancam dan punah. Kebakaran hutan terjadi karena faktor cuaca yang panas dan membakar lahan untuk pendirian pabrik. Artinya, 4. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana penipisan tanah oleh air hujan. Air tersebut karena kurangnya penyerapan air oleh pohon sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Penyebab utama dari tanah longsor adalah penambangan liar tanpa diiringi rehabilitasi yang tepat. oke. Selanjutnya, Sampi. 5. Banjir. Banjir merupakan bencana akibat terhambatnya penyerapan air dan aliran sungai sehingga air membludak ke daratan. Selain karena curah hujan yang tinggi, kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan dan menyebabkan munculnya sampah pada aliran sungai. Oke, jadi banyak contoh-contoh bentuk atau bahaya dari kerusakan alam. Masih banyak yang lainnya, ini masih singkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke panggilan hidup sebagai agen pelestarian lingkungan hidup. Ayo, dilanjut sampingnya. Panggilan hidup sebagai agen pelestarian lingkungan hidup mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga alam, berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Oke, lanjut samping. Apa yang menjadi dasar teologis dari bahaya kerusakan alam? Ada yang bawa kita? Semua bawa kita? Oke, dibaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ini yang menjadi rangkumannya. Ya, kita sudah sampai mana tadi? Ya, silakan baca itu. Pada dasarnya kita mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta Kristus. Pertentangan diri. Tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendak. Kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang telah percayakan kepada kita sebagai manusia. Udah? Nah, jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya, segala yang ada di bumi amat dan teramat baik. Sungguh indah kan? Tapi kan kita manusia merusak alam kita. Kita membuang sampah, kita menebang pohon sembarangan, bahkan melakukan pencemaran udara. Contohnya seperti kendaraan yang knalpot racing kan, baru asapnya itu dapat mengganggu aktivitas manusia, dapat mengganggu pernapasan manusia. Selanjutnya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta, tempat di mana kita dapat melakukan segala sesuatu yang dengan kehendaknya kita diberikan kepercayaan untuk menjaga kelestarian alam semesta, melestarikan dan menjaga apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita semua. Nah, Tuhan menciptakan langit dan
amat sistematis, artinya rapi. Jadi ada yang tahu urutan cita Tuhan dari urutan pertama sampai ke-6? Ayo kita tulis dulu di bukunya. Hari pertama, silakan tulis. Urutan penciptaan hari pertama. Ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan terang. Yang kedua, cakrawala. Yang kedua, cakrawala. Sudah. Yang ketiga, tumbuhan. Yang keempat, benda-benda penerang. Yang keempat, benda-benda penerang. Sudah. Yang kelima, binatang. Yang keenam apa putra? Manusia. Yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Yang ketujuh apa ya? Rabu. Beristirahat. Oke, semua dulu membaca urutan penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang. Hari keenam, Tuhan menciptakan manusia. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan amat baik. Jadi apa perbedaan kita sebagai manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia diberi mandat kuasa untuk memelihara dan melestarikan alam. Oke, sampai di sini. Oke, bentuk dulu kelompoknya. Kita berapa orang? 2, 4, 5, 6, 9 orang. 3 kelompok aja. 3 orang. Ayo, bentuk kelompoknya 3 orang. Kita ada tugas. Ayo. 3 orang. Kenapa? Udah deh. Oh, sini. Nah, di sini kan ada video tentang kerusakan alam. Ya. Oke, buat di selembar kertas. Nama kelompoknya. Udah dibuat nama kelompoknya. Kelompok berapa kali? 1, 2, 3. Dan silakan ditonton video ini. Bapak aja soalnya. Silakan ditonton video ini dan berikan nanti tanggapan kelompok mengenai video tersebut.
Yang gitu dedek nontonnya. Oke. Sampai di situ ya. Oke, tuliskan soalnya. Oke, tuliskan soalnya. Bagaimana tanggapan? Bagaimana tanggapan kelompokmu? Bagaimana tanggapan mengenai video yang sudah ditayangkan? Oke, yang kedua, tuliskan dan jelaskan nats Alkitab yang berhubungan dengan kerusakan alam. Oke, silakan dijawab. Ini diskusi ya, Dek. Silakan diskusi. Kalian ke belakang lah. Belakang, untuk kelompok lo. Iya, ini. Ya, semua yang aktif ya, diskusi ya. Berdiri buat nama kelompok kalian. Oke, silakan semua aktif. Jangan ada yang diam-diam. Silakan kerja.
Oke, semua kelompok sudah siap? Sudah, Oke, Miss. silakan kelompok 1 maju. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai bagaimana tanggapan kelompokmu mengenai video yang sudah ditayangkan. Setelah kami menyaksikan video tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kerusakan alam adalah hal yang serius dan tidak boleh disepelekan dan berpengaruh kepada generasi-generasi selanjutnya. Kehadiran manusia sangat berpengaruh terhadap kerusakan alam, mulai dari punahnya hewan karena dibunuh manusia, hingga kerusakan hutan akibat penebangan liar dan pembakaran hutan. Manusia juga masih sering membuang sampah dan limbah ke sungai, danau, dan laut. Oleh karena itu, ketika kita sebagai ciptaan Allah yang memiliki akal dan pemikiran, kita harus menjaga alam semesta supaya tetap terjaga dan lestari, mulai dari buang sampah pada tempatnya dan melakukan reboisasi. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kami persilakan. Oke, silakan. Kelompok mana yang mau bertanya silakan. Perkenalkan dirinya baru ucapkan pertanyaannya. Kami dari kelompok 3, nama kelompok dengan saya sendiri, Esther Nagaban, Saya di sana jarak SJ Limbo. ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang sedang presentasi, yaitu bagaimana deforestasi berkontribusi terhadap kerusakan alam. Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Silakan. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan hasil dari pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana deforestasi berkontribusi terhadap kerusakan alam? Deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, penurunan kualitas udara karena berkurangnya pohon yang menyerap karbon dioksida, dan peningkatan risiko erosi tanah dan banjir. Bagaimana kelompok 2? Apakah puas dengan jawaban kami? Ya, sangat puas. Oke. Tapi demikian. Demikian hasil kerja kelompok dari kami ucapkan terima kasih. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman kelompok 2 maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, bagaimana tanggapan kelompokmu mengenai video yang sudah ditayangkan? Tanggapan dari kelompok kami mengenai video yang sudah ditayangkan ialah bahwa kehancuran bumi dan alam semesta disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Banjir terjadi bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, namun karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dengan sembarangan tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara. Menipisnya lapisan ozon dikarenakan karena manusia terlalu boros memakai zat kimia seperti pendinginan ruangan atau AC. Hutan yang digunduli untuk kepentingan manusia mengakibatkan longsor yang dapat merusak alam dan merenggut nyawa. Dan masih banyak lagi bencana yang disebabkan oleh manusia, polusi udara dari alat transportasi, polusi udara dari pabrik-pabrik, dan pembuangan limbah ke laut. Semua itu jika tidak dikelola manusia dengan baik, maka bumi akan rusak dan manusia akan semakin terancam kehidupannya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya,
Bagaimana polusi air mempengaruhi ekosistem? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami kelompok 3. Bagaimana polusi air mempengaruhi ekosistem? Polusi air yang disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan rumah tangga mengakibatkan pencemaran sungai dan dada laut. Ini dapat membunuh organisme akuatik, mengganggu rantai makanan, dan merusak ekosistem air secara keseluruhan. Bagaimana dengan hasil jawab? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Kami dari kelompok 3 merasa sangat puas dengan jawaban. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok kami? Kami dari kelompok 3 merasa sangat puas dengan jawaban. Kami dari kelompok 2 terima kasih. Oke, semua duduk bersama. Nah, oke, terima kasih buat semua kelompok. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan ini semua bagus-bagus ya, bagus. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan. Jadi menurut kalian, apa kesimpulan kita hari ini? Ya, satu orang dulu berpendapat. Kesimpulan dari kerusakan alam. Ayo. Kesimpulannya itu, Kita harus sama-sama menjaga dan merawat lingkungan. ya kita harus sama-sama menjaga dan merawat lingkungan. Yang lain, satu orang lagi. Kita harus melestarikan alam. Oke, semua duduk baca kesimpulan yang di slide. 1, 2, 3 ya. Lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal perlu dirawat dan dijaga dengan baik. Manusia secara khusus memiliki tanggung jawab yang besar terkait perawatan lingkungan hidup, bukan hanya sekedar memanfaatkan dan mengeksploitasinya, melainkan juga melakukan perawatan agar lingkungan terbiasa memberi dampak bagi manusia. Oke, jadi kesimpulannya itu kita sebagai remaja Kristen memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan lingkungan alam. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Satu orang memimpin doa. Kita satukan hati kita mari bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada Bapa. Ya Bapa, di mana pada siang hari ini kami telah selesai melakukan kegiatan belajar mengajar kami ya Bapa. Ya Bapa, sementara dari kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan hingga sampai ke rumah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati guru-guru kami yang mengajari kami ya Bapa. Demikian juga orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau selalu menyertai mereka ya Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau memaafkan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Terpuji termulia nama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Anda. Silakan duduk. Oke, buku pakaiannya jangan lupa ya. Kumpul. Oke, teman